Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan by video untuk materi chapter 17. Jadi materi chapter 17 ini kita akan membahas tentang manajemen operasi internasional. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi untuk manajemen operasi internasional akan kita mulai dari definisinya dulu aja. Ini udah kalian pelajarin juga, jadi ini sebenarnya saya lebih ke lebih ke refreshing aja sih materi di manajemen operasi 1 dan manajemen operasi 2. Nah, pada dasarnya sifat dasar dari manajemen operasi itu kan dia itu kalau dari sisi definisi ya, itu merupakan serangkaian aktivitas. Bentar saya aktifkan ininya dulu aja, pennya. Jadi manajemen operasi itu merupakan serangkaian aktivitas dari organisasi untuk mentransformasi. Jadi keyword-nya itu ada di sini, ada to transform. Berbagai macam input, entah itu material, entah itu tenaga kerja, ataupun yang lain, menjadi barang jadi akhir atau jasa. Jadi manajemen operasi pun itu membahas jasa. Jadi jasa itu nggak mutlak punyanya manajemen pemasaran kayak gitu. Nah, ketika kita berbicara manajemen operasi internasional, maka kita akan berbicara mengenai aktivitas mentransformasi bahan mentah tadi menjadi barang jadi di ranah internasional. Nah, ini kerangka kerja untuk strateginya, ini kurang lebih seperti yang manajemen pemasaran kemarin ya. Jadi kalau untuk manajemen operasi di ranah konteks strategi itu sama. Manajemen operasi itu karena dia merupakan fungsional dari suatu perusahaan, maka dalam pelaksanaannya manajemen operasi itu harus sejalan dengan dengan strategi bisnisnya. Strategi bisnis menurut Porter ada diferensiasi, terus ada cost leadership, kepemimpinan harga, atau fokus. Nah, nanti strategi bisnis ini akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan standarisasi atau kostumisasi untuk produksi. Nah, kalau di breakdown lagi, kalau mau diturunkan lagi, maka aktivitas ini akan berkaitan dengan akuisisi sumber daya, kemudian terkait keputusan lokasi, dan manajemen logistik serta material. Ini ya yang kemarin udah saya jelaskan di manajemen pemasaran, bahwa memang P-nya pemasaran yang place itu tidak hanya sekedar menentukan lokasi, tidak hanya sekedar menentukan tempat, tapi place dalam marketing mix itu lebih ke saluran distribusi. Karena kalau hanya sekedar menentukan lokasi, ini adalah ranahnya manajemen operasi. Oke, saya mulai dulu dari akuisisi sumber daya. Jadi nanti kita akan membahas tentang SCM, Supply Chain Management. Jadi Supply Chain Management, manajemen rantai pasok, itu intinya adalah bagaimana dari bahan mentah yang masuk ke pabrik, itu diolah hingga jadi barang jadi, hingga nanti sampai ke tangan customer-nya. Kalau vertical integration atau integrasi vertikal, ini adalah bentuk bentuk segala macam kegiatan produksi dihandle oleh perusahaannya. Contoh MNC yang melakukan vertical integration kalau di Indonesia itu adalah Indofood. Jadi Indofood itu ya punya bawang sendiri, dia akan mengolah menjadi bawang goreng sendiri, terus dia kalau misal kayak Indomie gitu ya, dia juga punya tepungnya nanti untuk diolah menjadi mie, itu contoh yang vertical integration. Jadi vertical integration itu dari bahan mentah hingga nanti jadi barang jadi, itu semua dihandle oleh si perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian akuisisi sumber daya juga terkait keputusan apakah akan membeli atau membuat entah itu pabrik, entah itu bahan baku. Kalau terkait keputusan lokasi, ada beberapa pertimbangan yang bisa menentukan keputusan lokasi suatu MNC untuk beroperasi. Jadi yang pertama, isu-isu terkait negara tersebut, hukumnya seperti apa, negaranya aman atau tidak, ada terorisme atau tidak. Terus isu terkait produk, apakah produk yang diproduksi itu besar,
apakah produk yang diproduksi bisa disimpan dalam waktu yang lama, apakah kalau disimpan itu nanti aman, dan lain sebagainya. Terus terkait ini kebijakan pemerintah, nah itu apakah pemerintah mendukung terhadap produksi yang dilakukan perusahaannya atau tidak. Terus ada isu-isu terkait organisasi. Kalau ini isu internal gitu. Misal apakah bosnya mendukung atau tidak, terus apakah stakeholder-nya itu support atau tidak. Kalau kaitannya dengan logistik dan manajemen material, ini aliran material, jadi bahan bakunya itu didapat dari mana, nanti ngolahnya itu seperti apa, tiap tahap pengolahannya itu berapa lama, terus pilihan transportasi, ini kemarin udah kita singgung ya di manajemen pemasaran, terus ada tingkatan inventory, persediaan, terus packaging, pengemasan. Nah, ini ya, ada beberapa kompleksitas, ada beberapa kerumitan, mungkin bahasanya gitu, yang mungkin akan kita temui ketika kita itu mengelola perusahaan dari sisi manajemen operasi di ranah internasional. Jadi yang pertama terkait dengan sumber daya. Jadi sumber daya ini nanti kaitannya perusahaan itu harus menentukan apakah segala sesuatunya akan diproduksi sendiri atau tidak. Terus nanti perusahaan juga harus menentukan mereka mau jualan di mana, mau bikin pabrik di mana, pabriknya bentuknya seperti apa. Ini ya. Jadi kalau kaitannya dengan sumber daya, ini terkait dengan SCM, dengan rantai pasok, dan juga terkait dengan integrasi vertikal. Kemudian kompleksitas yang kedua yang mungkin ditemui itu kaitannya dengan penentuan lokasi. Jadi penentuan lokasi, mau bangun pabrik di mana, bangun kantor di mana, mau membentuk sales representatif di mana, dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan logistik, jadi ini nanti si perusahaan MNC itu harus menentukan transportasinya mau pakai mode apa, nanti apakah shippingnya mau pakai kapal, apakah pakai pesawat. Terus setelah itu, untuk logistik, perusahaan itu juga perlu menentukan nanti metode persediaannya mau pakai apa. Apakah mau FIFO, first in, first out, barang yang masuk itu nanti akan keluar dulu, apakah last in, first out, barang yang terakhir masuk justru keluar dulu, apakah nanti pakai penghitungan seperti just in time. Nah, ini ya manajemen produksi. Manajemen produksi ini akan kita temui kalau perusahaan itu memproduksi barang. Gitu. Nah, jadi kalau manajemen produksi di jasa pun ada produksinya. Tapi kalau jasa itu kan antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lain kan garisnya itu tipis ya. Kita kurang bisa membedakan mana sih yang tahapan untuk barang mentah, jasa mentah, kemudian jasa setengah jadi dan jasa jadi. Nah ini ya, jadi kalau untuk yang barang, kalau barang nanti akan ada namanya manajemen produksi, tapi untuk yang jasa itu nanti ya berarti manajemen operasional jasa. Kemudian untuk SCM dan vertical integration, ini tadi udah saya sebutkan di awal, bahwa SCM itu merupakan serangkaian proses yang perusahaan gunakan untuk mengelola sumber dayanya. Jadi bagaimana sumber daya yang sudah mereka peroleh, nanti akan mereka olah, dan bagaimana nanti hasil olahannya itu bisa sampai ke tangan customer-nya. Kalau integrasi vertikal itu keputusan apakah perusahaan itu mau mengelola segala sesuatunya sendiri, mau menghasilkan segala sesuatunya sendiri. Ketika bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi itu dihandle semua oleh perusahaannya, maka perusahaan itu melakukan integrasi vertikal. Kalau ini perbedaan itu ya, perusahaan ketika memutuskan untuk membeli atau dia mau membuat sendiri. Ini saya mulai dari yang kalau perusahaan itu membuat dulu. Nah, ini kalau perusahaan mau memutuskan untuk membuat, kan nanti dia bisa buat sendiri atau nanti dia kerjasama dengan mitranya. Kalau kerjasama dengan mitra, nanti sifatnya itu ada yang bisa dia kontrol, terus ada yang tidak bisa dia kontrol. Kemudian kalau misal perusahaan itu memutuskan untuk membeli bahan baku. Nah, apakah nanti akan membeli yang sifatnya itu jangka pendek, jadi pada saat butuh aja belinya,
Ataukah nanti perusahaan MNC itu akan membeli untuk untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ya memang udah permanen nanti kalau ambil bahan baku itu di situ. Ini ya, jadi nanti tergantung keputusannya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah nanti perusahaan itu akan sebaiknya membeli ataukah nanti buat sendiri. Jadi yang pertama masalah ukuran, size, ukuran. Nah ini apakah kalau semuanya itu diproduksi, itu memungkinkan atau tidak gitu loh. Apalagi kalau yang diproduksi itu banyak yang berukuran besar, apakah nanti akan ada gudangnya? Terus kalau misal segala sesuatu yang diproduksi sendiri, dia kan akan punya daya simpan. Apakah nanti perusahaan itu punya gudang? Terus ini, kalau yang lingkup operasi, apakah itu nanti masuk ke operasionalnya dia atau tidak? Misal, misal apa ya? Misal pengolahan, misal ini aja deh, mobil aja yang kelihatan di sini. Jadi kalau mobil, kita kan tahu ya, mobil itu ada yang bahan bakunya itu dari biji plastik, terus ada yang dari biji besi. Nah, itu apakah pengelolaan biji besi dan biji plastik itu masuk ke ranahnya mereka atau tidak? Kalau misal memang mereka itu tidak masuk ke ranah mereka dan mereka tidak punya kompetensi untuk mengolah biji plastik dan biji besi, ya udah maka sebaiknya beli aja, nggak usah buat sendiri. Terus yang berikutnya, ini kaitannya dengan keahlian teknologikal. Menguasai apa enggak teknologinya. Kalau segala sesuatunya mau diproduksi sendiri, kalau teknologinya ada dan bisa dipakai, itu ya nggak masalah. Tapi kalau, saya bingung dengan kepala saya. Nah, tapi kalau misal untuk memproduksi bahan baku mentahnya itu butuh teknologi yang tinggi dan tidak ada yang bisa mengoperasionalkan, ya udah mending beli aja. Terus yang keempat, kaitannya dengan ini ya, dengan sifat alami produk. Jadi memang ada produk-produk itu yang nggak bisa dibuat gitu, memang harus dicari. Misal seperti minyak mentah, minyak mentah itu kan nggak bisa dibuat sendiri, itu memang harus dicari. Kemudian ini keunggulan kompetitif dikaitkan dengan apa ya? Vulnerability itu apa, semacam kerapuhan gitu. Kerentanan terhadap strategi. Jadi ini ya, ini kalau competitive advantage, ini kalau lingkungan kompetisinya semakin ke atas, semakin tinggi. Terus ini tingkat kerentanan strateginya. Jadi kalau itu secara strategi itu rentan pesaing dan lain sebagainya, terus lingkungan kompetisinya itu juga tinggi, maka nanti strategi kontrolnya mending dia segala sesuatunya itu diproduksi secara internal. Jadi mending nggak usah beli-beli kayak gitu. Tapi kalau memang strateginya itu moderat di tengah-tengah, terus lingkungan kompetisinya itu juga nggak terlalu tinggi di sini, nah maka mendingan ya beberapa itu diperoleh dengan melakukan kerjasama. Dengan melakukan joint venture misal, atau mungkin ya aliansi strategi biasa aja gitu. Tapi kalau memang strateginya itu dia tidak terlalu rentan terhadap pesaing dan memang lingkungan kompetisinya itu juga tidak terlalu tinggi, ya udah berarti mending segala sesuatunya beli aja, nggak usah diproduksi sendiri. Karena kalau diproduksi sendiri malah sayang cost-nya, sayang biayanya nanti. Nah ini terkait butuh atau tidaknya untuk melakukan keputusan pembelian atau buat sendiri. Jadi yang pertama kaitannya dengan cost and control. Tentu saja kalau mau buat sendiri nanti bisa, kalau biaya sih relatif ya. Tapi kalau masalah controlling, kalau buat sendiri dia lebih bisa punya controlling lebih dibandingkan kalau beli. Kalau resiko ini resikonya pada dasarnya sama aja sih ya. Jadi kalau untuk beli, dia resikonya nanti terhadap supplier. Suppliernya itu bisa memberikan jaminan ketersediaan secara baik atau tidak. Terus kalau dia produksi sendiri, nanti resikonya ya terkait resiko operasional. Misal ketika mesinnya tiba-tiba mati, atau yang biasa menghandle kerjaannya tiba-tiba nggak masuk apa-apa. Terus kaitannya dengan ini, investasi untuk fasilitas yang ada, teknologi dan orang-orangnya,
Kalau memang perusahaan itu, si MNC itu punya banyak dana untuk investasi di fasilitas fisik, fasilitas pabrik, teknologi, dan orang untuk menggaji, ya udah buat aja. Tapi kalau memang dananya terbatas, mending dia beli. Kemudian ini masalah fleksibilitas. Jadi kalau beli itu fleksibilitasnya ya terhadap keputusan kita untuk menentukan si supplier. Gitu. Jadi kalau kita beli, emang kita lebih bisa nentuin sih, kita mau pakai suppliernya itu siapa, terus kalau misalnya nggak cocok, kita bisa langsung ganti. Kalau faktor-faktor ini, faktor-faktor yang menentukan keputusan lokasi ya, tadi sebenarnya udah saya singgung. Jadi ada faktor-faktor yang terkait negara itu sendiri, negaranya itu, ini kalau faktor yang menentukan keputusan lokasi, karena kita berbicara bisnis internasional, dan salah satu kegiatan bisnis internasional itu kan melakukan FDI. Di mana FDI itu dia nanti akan membeli bahan baku mentah di negara itu, melakukan proses produksi di negara itu, dan menjual di negara itu, di host country yang bersangkutan. Inilah kenapa isu-isu terkait host country-nya itu menjadi penting. Jadi yang pertama terkait dari ketersediaan sumber daya. Apakah memang negara itu memungkinkan untuk memperoleh sumber daya mentahnya, termasuk sumber daya manusia? Apakah nanti kalau dapat buruhnya itu gampang? Apakah nanti kalau merekrut tenaga kerja yang manajerialnya gampang atau tidak? Terus kaitannya dengan biaya. Jadi kalau biaya, ini nanti untuk produksi di sana tuh biayanya tinggi atau tidak? Misal kayak gini, yang biaya di sini itu termasuk nanti kalau kepengurusan perizinan, itu masuk ke biaya juga. Terus infrastrukturnya, jalannya bagus atau tidak, ada tol atau tidak, termasuk ini country of origin effect. Jadi apakah nanti membawa pengaruh nggak? Misal kalau kayak apa ya? Misal Nike gitu deh, Nike produksi di Indonesia, itu apakah nanti orang-orang lebih tertarik untuk beli Nike? Ataukah sebenarnya orang-orang Indonesia itu lebih tertarik untuk beli Nike kalau misal Nike itu diproduksi di Thailand? Itu. Jadi itu perlu dipertimbangkan yang country of origin effects. Kemudian ini isu terkait produk, jadi ada value to weight ratio. Ini value to weight ratio itu ada yang low. Jadi kalau yang ini nilai berbanding dengan bobot ya. Kalau nilainya rendah tapi bobotnya tinggi, ini misal bukan bobot sih ya, lebih ke berat lah bahasanya. Jangan bobot, nanti kalau bobot bisa ke sesuatu yang tidak tangible. Jadi kalau untuk barang yang low value to weight ratio, jadi barang itu nilainya rendah tapi berat gitu. Itu seperti biji besi, kemudian semen, batu bara, kemudian bahan-bahan kimia. Tapi kalau yang sebaliknya, jadi nilainya tinggi tapi beratnya itu ringan, itu misal seperti mikroprosesor atau mungkin diamond, permata, yang kayak gitu. Kan nanti treatment-nya beda tuh antara yang low value to weight ratio dibandingkan dengan yang high value to weight ratio-nya. Kalau kaitannya dengan ini teknologi untuk memproduksinya, ini kurang lebih seperti penjelasan saya yang sebelumnya ya. Oke, sorry ya kalau banyak suara motor karena memang saya ini take videonya pagi, jadi orang-orang masih seliweran buat berangkat kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini kalau untuk yang teknologi, penjelasannya seperti yang barusan ya, memungkinkan atau tidak sebenarnya teknologinya itu ada atau tidak. Nah, kalau ini terkait kebijakan pemerintah, lingkungan politiknya stabil atau tidak, terus kebijakan perdagangan nasional seperti apa, kebijakan perdagangan nasional udah kita bahas dari sebelum UTS, terus ada insentif ekonomi atau tidak, ini juga pembahasan kita sebelum UTS juga, terus kaitannya dengan ada atau tidaknya FTZ. FTZ itu Foreign Trade Zone, jadi ini zona perdagangan bebas kayak gitu untuk asing. Kalau isu-isu terkait organisasi, ini yang pertama menyangkut strategi bisnisnya apa, ini udah saya jelasin juga tadi di awal. Kemudian struktur organisasinya seperti apa,
apakah lebih cenderung ke apa ya, yang membutuhkan sentralisasi tinggi atau tidak. Terus ini termasuk kebijakan untuk inventorinya, untuk persediaannya. Kalau ini kaitannya dengan manajemen logistik dan material. Jadi kalau manajemen logistik ini juga udah saya bahas sih tadi, saya singgung dikit. Jadi ini lebih ke aliran bahan baku ya. Ini aliran bahan baku dari yang bahan baku, bahan mentah gitu hingga menjadi barang jadi. Nah, ini material manajemen ini fokus pada serangkaian aktivitas untuk mengelola bahan baku tadi. Untuk mengelola bahan mentahnya tadi. Nah, ini untuk membedakan antara manajemen operasi yang logistik yang domestik dengan logistik yang internasional. Yang pertama, jarak transportasi. Ketika kita berbicara bisnis internasional, kita akan berbicara wilayah yang lebih luas. Jadi dia tidak beroperasi hanya di satu kota, hanya di satu kabupaten. Bahkan dia tidak hanya beroperasi di satu negara. Tapi MNC itu perusahaannya nanti akan beroperasi di banyak negara yang jaraknya itu luas sekali. Kemudian perbedaan yang kedua itu kaitannya dengan pilihan mode transportasi. Kalau misal nih kalian hanya berkecimpung di bisnis domestik, di bisnis lokal, terus kalian misal jualan ke Klaten gitu, kan masih mungkin tuh dari Jogja ke Klaten kalian ntar COD ngantarin barang pakai motor. Nah, kalian kebayang nggak kalau kalian dagangan di Jogja, terus yang mau beli dagangan kalian itu orang Australia? Kan nggak mungkin tuh naik motor kayak gitu buat COD-an. Jadi, kalau untuk pilihan transportasi level internasional, itu pilihannya jauh lebih banyak, tentu. Terus kompleksitasnya, tentu saja nanti lebih complicated, lebih rumit dalam mengelola bisnis internasional, operasional bisnis internasional, karena harus menghadapi hukum yang berbeda, harus menghadapi karakter pasar yang berbeda, tidak hanya pasar bisnis yang berbeda, tapi pasar konsumennya juga nanti akan berbeda. Kita masuk ke operasional jasa. Jadi jasa itu memang unik, dia berbeda dengan barang, karena kalau jasa itu kan sifatnya intangible. Itu ya, kita langsung ke sini aja, karakteristik jasa. Yang saya cantumkan di sini hanya ada 4, mungkin kalian bisa mengidentifikasi perbedaan lainnya antara barang dan jasa. Yang pertama, yang jelas jasa itu sifatnya intangible, tidak bisa dirasakan oleh indera. Terus jasa itu tidak dapat disimpan. Kemudian karakteristik yang ketiga, jasa itu membutuhkan partisipasi langsung dari konsumennya. Kan nggak mungkin tuh kalian kalau mau potong rambut, terus kepala kalian titipin ke orang, kayak gitu kan nggak bisa. Kalian kan harus bawa diri kalian untuk berpartisipasi di salonnya. Terus yang keempat, jadi jasa itu kadang terikat pembelian terhadap produk lainnya. Misal kalian mau menikmati jasa penerbangan, ya udah kalian nanti akan menikmati bagaimana duduk di kursi pesawatnya, akan menikmati bagaimana keramahan air crew-nya. Terus kalau kalian makan di restoran, kan kalau kalian makan di restoran beda dengan kalian makan di warteg. Kalau restoran kan itu mengutamakan services-nya, mengutamakan layanan. Jadi kalian akan merasakan mungkin restorannya serapi apa, sebersih apa, terus secekatan apa. Oke, jadi tadi kalau di manajemen produksi yang untuk barang, manajemen operasi yang untuk barang, kita mengenal istilah manajemen produksi. Nah, kalau jasa, karena jasa itu tidak ada barangnya, ya sih jasa nggak ada barangnya. Nah, jadi jasa itu punya yang namanya perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini nanti terkait dengan seberapa banyak sih orang yang bisa menghandle customer pada satu waktu. Termasuk nanti seberapa banyak sih customer yang bisa masuk di ruang tunggu, misal kayak gitu. Itu nanti masuk dalam perencanaan kapasitas. Terus untuk pengelolaan manajemen operasi, yang pertama kaitannya dengan perencanaan kapasitas ya udah dibahas barusan.
Terus kalau terkait dengan perencanaan lokasi, kalau untuk perencanaan lokasi ini sama. Jadi apakah mau memilih jasa itu nanti lebih dekat dengan customer, ataukah nanti mau memilih agar customer-nya yang ke kita? Terus apakah nanti akan memilih agar lebih dekat dengan supplier atau enggak? Itu masuk ke location planning. Terus kaitannya dengan desain dan layout dari fasilitas yang diberikan, layout tata letak. Ini saya pikir jelas ya, termasuk nanti sistem antriannya mau diputuskan seperti apa, itu masuk dalam ranah pengelolaan jasa untuk pengelolaan operasional untuk jasa. Termasuk ini penjadwalan operasional, karena kalau operasional jasa itu melekat dengan pelayannya, melekat dengan pegawainya, maka ini biasanya nanti akan ada shift jam kerja tertentu untuk karyawannya dalam menghandle customer. Terus ini kaitannya dengan pengelolaan produktivitas untuk bisnis internasional. Jadi produktivitas, yang dimaksud dengan produktivitas itu adalah ukuran ekonomi atas efisiensi yang bisa diringkas dalam bentuk nilai atas keluaran relatif terhadap nilai inputnya untuk menceritakan si outputnya tadi. Jadi gini, produktivitas itu adalah ukuran ekonomis. Jadi dia harus bisa dihitung. Harus bisa dihitung secara waktu, harus bisa dihitung secara uang, karena kan dia ukuran ekonomis. Terus untuk mencerminkan efisiensi atas output terhadap input. Misalnya nih kalian beli outputnya itu dengan output 15.000, apakah nanti akan keluar produk yang harganya lebih mahal dari 15.000? Itu produktivitas. Terus misal lagi, kalau misal inputnya itu 150 barang, itu harusnya bisa membentuk jadi 15 item. Nah, itu tercapai atau tidak? Itu yang dimaksud dengan produktivitas itu seperti itu. Terus ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, mulai dari lebih menghabiskan apa ya? Bukan lebih menghabiskan ya, lebih berfokus ke R&D, research and development, terus meningkatkan operasional, terus yang berikutnya lagi bisa dengan meningkatkan keterlibatan karyawannya. Nah, untuk pengelolaan kualitas di bisnis internasional, itu kita punya ISO atau International Organization for Standardization, ISO. Ini udah kalian pelajari juga ya, pasti di manajemen operasi. Saya nggak percaya kalau kalian nggak belajar ini di manajemen operasi. Oke, saya mulai dulu dari yang dimaksud dengan manajemen mutu. Jadi manajemen mutu itu merupakan total dari fitur dan karakteristik atas produk atau jasa yang muncul sebagai kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan si customer-nya. Jadi kualitas itu merupakan fitur keseluruhan sih. Jadi kualitas itu tidak hanya sekedar lembut atau tidaknya bahannya, terus tidak hanya sekedar besar atau tidaknya bahannya, terus tidak hanya sekedar ramah atau tidak, tapi juga nanti dilihat secara keseluruhan. Nah, di dunia internasional itu ada ISO 9000, terus ada juga ISO yang 2000. Kalau ISO 2000 ini yang awal apa ya? Iya, ISO 9000 itu merupakan revisi dari ISO 2000. Nah, ISO 9000 itu sendiri dia berfokus pada pengujian produk, kemudian pelatihan karyawan, termasuk pencatatan sistem pencatatan, menjaga hubungan yang baik dengan supplier, terus termasuk kebijakan untuk perbaikan. Ini peran pemerintah dalam dalam perdagangan jasa internasional. Jadi ini yang pertama bisa untuk meningkatkan itu ya, bisa membantu untuk meningkatkan komitmen terhadap kualitasnya. Jadi manajer level atas itu bisa meningkatkan komitmen karyawannya terhadap kualitas dengan meningkatkan keterlibatan karyawan terhadap proses produksi, termasuk pengambilan keputusan, terus penggunaan bahan baku yang memang benar-benar unggul, yang benar-benar bagus,
termasuk penggunaan teknologi yang up to date, yang terkini. Dan yang keempat, yang bisa dilakukan manajemen untuk meningkatkan kualitas, itu dengan memilih metode yang efektif. Ya, jadi kenapa kok kualitas itu penting? Karena kualitas itu nanti bisa meningkatkan produktivitas. Produktivitas bisa meningkatkan kesetiaan customer, kesetiaan konsumen. Kita tahu bahwa konsumen itu kan merupakan sumber penghasilan gitu ya, sumber laba utama bagi perusahaan. Kemudian ini TQM yang tadi, bukan yang tadi sih, ini TQM lanjutan yang tadi. TQM atau Total Quality Management itu merupakan usaha yang terintegrasi, yang menyeluruh dan sistematis berurutan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Jadi TQM itu nggak bisa nih, kita udah produksi misal 100 unit, terus udah nggak bisa kayak gitu. Ya nanti ketika akan memproduksi 100 unit lagi atau mau memproduksi barang yang baru lagi, maka itu tetap harus ada, kontrol kualitasnya itu tetap harus ada. Ini kunci untuk TQM. Ini melalui statistical process control, terus ada benchmarking. Kalau statistical process control, ini proses statistik. Jadi nanti ada penghitungan deviasinya, ada penghitungan rata-ratanya, terus nanti misal barang yang sering diproduksi atau barang yang sering dibeli itu apa, nanti akan terlihat dengan modus. Terus kalau untuk benchmarking itu jadi apa ya, bahasa gampangnya itu nyontek tapi legal kalau benchmarking. Jadi benchmarking itu kita melihat, kita belajar bagaimana sih proses produksi, bagaimana sih pengelolaan manajemen di perusahaan lain, terus kita terapkan di perusahaan kita sendiri. Itu namanya benchmarking. Kalau untuk pengelolaan informasi, jadi ini pengelolaan informasi di bisnis internasional. Jadi informasi juga penting ya. Informasi itu informasi atau data ini juga penting. Dan karena ini jadi resources, jadi sumber daya perusahaan, maka dalam pengelolaannya itu juga masuk ke ranah manajemen operasi. Oke, selesai untuk manajemen operasi internasional. Oke, jadi kita sudah selesai untuk manajemen operasi internasional. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan, nanti bisa tanya ke saya lewat WhatsApp, entah WhatsApp grup, entah WhatsApp personal. Terus kalau kalian mau nanya di YouTube, di kolom komennya juga nggak apa-apa. Terus ini next, mungkin saya akan prepare untuk materi yang berikutnya, entah saya mau buat yang manajemen keuangan internasional dulu atau saya mau buat untuk yang manajemen SDM dulu gitu. Oke. Jadi demikian ya Mas Mbak sekalian untuk manajemen operasi internasional. Semoga kalian nggak tambah bingung, semoga kalian bisa lebih memahami materi ini dengan lebih baik.